Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Zahra dengan NIM C14012311055 dari kelompok 8 Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Di sini aku akan menampilkan mengenai rekapan dari seluruh praktikum FISREP dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7 beserta dengan tahapan dan juga penjelasan-penjelasannya. Selamat menonton ya. Nah, jadi di praktikum kedua ini kita akan mengidentifikasi mengenai ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ reproduksi dari kelompok Teleosteae. Ikan yang kita gunakan yaitu ada ikan nila, ada ikan mas, dan juga menggunakan ikan lele. Ketiga ikan dibedah terlebih dahulu menggunakan alat bedah. Untuk ikan lele membuat huruf T di bagian bawah tubuhnya dengan melintang di bagian lehernya dan juga vertikal ke arah bagian ekornya. Begitu pula dengan ikan nila membuat bolongan di antara matanya dan siripnya lalu terus hingga ke arah anus. Begitu pula dengan ikan mas juga, hingga organ-organ dalamnya terbuka seperti berikut. Lalu kita bisa identifikasi mengenai organ-organ dalamnya. Di minggu ketiga ini, kita akan mengidentifikasi mengenai ciri seksual sekunder dan primer, juga anatomi organ dari reproduksi avertebrata. Yang kita gunakan ada cumi, ada kepiting, ada udang, dan juga ada lobster. Untuk cumi, kita bedah terlebih dahulu ke arah vertikal ke arah bagian bawah tubuhnya. Nah, dari kedua jenis kelamin cumi, cumi-cumi jantan dan betina memiliki beberapa ciri seksual sekunder yang dapat membedakan keduanya. Dari jantan terlebih dahulu memiliki hectosopilus, yaitu lengan khusus yang digunakan untuk mentransfer spermatofor atau sperma ke dalam tubuh betina. Sedangkan pada cumi jenis kelamin betina biasanya memiliki tubuh yang lebih besar karena mengandung gonad yang menghasilkan telur. Tubuh yang lebih besar ini membantu betina dalam membawa dan melindungi telur yang telah dibuahi. Lalu berdasarkan pengamatan, ciri sekunder dari cumi jantan yaitu memiliki tentakel yang lebih besar daripada betina yang berfungsi untuk mengikat betina saat proses reproduksi.
Lalu untuk hewan yang kedua yaitu kepiting bakau. Ciri seksual primer dapat dilihat langsung untuk membedakan jenis kelamin dari kepiting bakau dengan melihat bagian abdomennya. Abdomen yang dimiliki kepiting jantan memiliki bentuk lebih memanjang, runcing, dan sempit. Sedangkan pada kepiting betina memiliki abdomen yang memiliki sebuah kubah seperti pada video berikut. Nah, kepiting betina juga memiliki bagian namanya pleopoda untuk menyimpan telur yang telah dibuahi. Nah, berikut merupakan contoh dari bentuk abdomen dari kepiting jantan yang memiliki bentuk memanjang, runcing, dan sempit. Nah, kepiting jantan biasanya juga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kepiting betina, baik dari capit tubuhnya. Dan juga berdasarkan pengamatan, ciri seksual dan primernya dapat membantu praduga awal dengan menebak jenis kelamin dari kepiting. Dan apabila dibuka, terlihat juga perbedaan dari kepiting bakau jantan dan juga kepiting bakau betina. Dimana kalau kepiting bakau betina itu mengandung telur yang berwarna kuning keorangean di dalam tubuhnya. Selanjutnya ada kerang. Kerang jantan dan betina memiliki ciri yang berbeda di mana jantan memiliki gonad yang biasanya berwarna putih atau krem, sedangkan dari betina memiliki gonad yang biasanya berwarna kemerahan atau orange. Dan gonad tersebut mengandung telur-telur yang akan dilepaskan ke padam air. Di minggu keempat ini mempelajari mengenai perkembangan gonad dan gambar histologis atau seluruh organ reproduksi ikan. Di mana ikan yang digunakan yaitu ada ikan mas, lalu udang, dan juga ikan lele. Di mana saat praktikum dibagi menjadi beberapa pos untuk mengidentifikasi mengenai gonad dari ikan mas, udang, dan juga ikan lele. Pada ikan lele juga dilakukan kateter apabila ikan tersebut merupakan ikan betina dan memperlihatkan hasil telur yang dihasilkan dari proses kateter tersebut. Dari pos-pos yang lainnya juga mengidentifikasi tingkat kematangan gonad dari ikan mas dan juga ikan lele, baik pada ikan jantan maupun ikan betina. Sambil kira-kira pakai perasaan di itu tadi kan ada lubang tuh. Ya kata orang ini kalau di kateter saat gitu kalau ikan. Ya kan ini buat ngecek TKG juga. Nah makanya sekarang udah ada teknologi namanya. Jangan disedot ya, ditiup. Untuk pengamatan udang yang digunakan menggunakan jenis udang red cherry di mana udang tersebut berwarna merah. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop di mana terlihat bahwa udang tersebut sedang membawa telur di bagian bawah tubuhnya. Di mana berdasarkan jurnal bahwa pada udang pada tahap 1 TKG, telur masih translucer atau transparan dan masih terbentuk tipis. Di mana semakin besar tahap, maka telur akan berwarna semakin pekat dan semakin banyak menutupi seluruh karapas atau bagian bawah tubuhnya. Hingga pada tahap akhir, telur akan memenuhi seluruh bagian tubuhnya dan berwarna sepenuhnya coklat.
Pada minggu kelima ini mengidentifikasi mengenai gonadotrophic index atau GSI, hepatosomatic index atau HSI, dan ultrasonografi atau USG pada ikan mas dan juga ikan lele.
Lalu di minggu ke-7 ini kita mengolah data yang sudah kita dapatkan di minggu ke-6. Kita akan menghitung frekuensi dan distribusi dari diameter telur yang didapatkan. Nah, yang kita butuhkan adalah diameter horizontal dan diameter vertikal yang akan dijumlahkan lalu dibagi 2 yang akan menghasilkan diameter total. Seluruhnya kita mencari range, kelas, interval, dan juga jangkauan untuk data yang kita dapatkan. Nah, untuk range, rumusnya itu sama dengan max seluruh data yang kita punya dari F2 hingga F355 lalu min F2 F355 lalu tekan enter. Nah, hasilnya akan menjadi 1,33. Lalu untuk kelas, rumusnya 1 tambah 3,3 log 10 dengan datanya F2 sampai F355 akan menghasilkan 9,41 dan juga interval yaitu rumusnya hasil range dibagi dengan hasil kelas lalu akan menjadi 0,14. Setelah itu kita akan mencari kelas, batas bawah dan juga batas atas dari data yang sudah kita punya. Kelasnya itu karena ada 9,41 jadi kelasnya berjumlah 9. Jadi kita buat 1 sampai 9 dengan batas bawah rumusnya itu min dengan F2 sampai F355. Lalu yang batas atas merupakan batas bawah ditambah dengan nilai interval lalu ditambahkan dolar di setiap samping huruf dan samping angka, lalu enter dan ketemu hasilnya. Untuk batas bawah selanjutnya menggunakan hasil batas atas yang di atasnya. Lalu rumus batas atas dilanjutkan dengan batas bawah ditambahkan dengan interval. Jangan lupa untuk tambahkan dolar di setiap samping huruf dan samping angka dari interval tersebut. Lanjutkan dengan data seterusnya, lalu untuk batas atas bisa langsung di-drag ke bawah hingga kelas ke-9, begitu juga dengan batas bawahnya. Berikut hasil dari kelas, batas bawah, dan batas atas telah didapatkan. Jangan lupa tambahkan kelas 10, dan berikut adalah hasilnya. Setelah itu, kita buat tabel distribusi frekuensi dengan kelas, batas bawah, batas atas, frekuensi, dan juga frekuensi kumulatif dari data yang sudah kita dapatkan. Untuk data kelas, batas bawah, dan batas atas, kita tinggal copy yang sudah kita dapatkan, lalu paste ke tabel distribusinya. Jangan lupa untuk 2 angka di belakang koma. Untuk nilai frekuensi, rumusnya sama dengan count if buka kurung dolar F dolar 2.2 dolar F dolar 355 titik koma tanda petik 2 lalu tanda kurang dari sama dengan nilai dari batas bawahnya yaitu 0,45 lalu beri tanda lagi koma 2 di atas titik koma dolar F dolar 2 titik 2 dolar lagi F dolar 355 titik koma petik 2 tanda lebih dari dan angka dari batas atas yaitu 0,59 tambahkan petik 2 tutup kurung dan enter. Hasilnya akan jadi 3. Begitu pula dengan nilai-nilai di bawahnya sesuaikan dengan batas atas dan batas bawahnya. Lalu nih hasilnya sudah ditemukan yaitu 10, 22 dan seterusnya hingga kelas ke-10. Lalu frekuensi kumulatif untuk kelas 1 tetap 3. Nah, untuk yang kelas 2 itu
Nilai frekuensi ditambahkan dengan nilai frekuensi kumulatif yang atasnya. Lalu untuk bawahnya tinggal di drag ke bawah hingga hasil akhir. Lalu kita cari min, itu rumusnya sama dengan average datanya, yaitu buka kurung F2.2 F355. Begitu juga dengan median, dengan rumusnya sama dengan median F2 F355 didapatkan 1,12, lalu modus sama dengan mode F2 F355. Jangan lupa 2 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya minimum sama dengan min F2 F355, maksimum max F2 F355, lalu standar deviasi yaitu start def F2 F355. Apabila data sudah terhitung semua, kita tinggal buat diagramnya atau histogramnya dengan membuat batas bawah dikurang dengan batas atas dan membutuhkan frekuensinya. Contohnya 0,45 dikurang 0,59, 0,59 dikurang 0,73, dan seterusnya hingga kelas yang ke-10. Nah, contohnya seperti ini. Lalu tinggal tambahkan nilai frekuensinya dari kelas 1 hingga kelas ke-10. Hilangkan 00 di belakang komanya ya. Nah, kalau sudah, tinggal blok semuanya, lalu pencet insert, pencet recommended charts, lalu oke. Nah, kalau diagramnya sudah ada, kita tinggal kasih judul dari diagram tersebut, yaitu histogram, distribusi, frekuensi, diameter telur, paralel 2. Lalu ketuk tanda plus di samping tabel, checklist exist titles, dan sebelah kirinya ditambahkan frekuensi dan bagian bawahnya ditulis dengan rentang. Dan berikut histogram yang sudah dibuat menandakan dari distribusi frekuensi diameter telur paralel 2.